Pak Agus. Oh iya Pak Den, kenapa? Kabar Pak Agus? Baik. Ada apa tuh Ben ini? Aduh, ini Pak Agus, aku tadi hampir ribut sama teman aku. Apa? Iya, soal tarekat nih Pak Agus, aku sampai berantem sama teman aku. Sama teman aku di sana. Dia nyalain tarekat, dia bilang, buat apa sih tarekat itu? Gak ada gunanya. Waduh. Waduh, nanti dulu saya bilang gitu. Akhirnya ya, untung nih ketemu dengan Pak Agus nih. Ya mudah-mudahan aja. Emang ini persoalan pelik Pak Den. Ya, tapi cobalah kita nanti bahas sama-sama ke tempat saya aja Pak Den. Oke Pak Agus. Oke. Nanti, ini kok bisa sama? Hobinya sama barangkali Pak Den. Ayo, matanya udah nyorong nih. Oke Pak Den. Kita ini di saung ya. Ya. Yuk. Ya Pak Den, kita coba nih. Wah, ini ngeri juga nih persoalan. Gimana Pak Agus? Itu tadi yang Pak Den tuh nanya-nanya sama saya di jalan tuh. Iya, yang tarekat tadi itu, coba Anda jelasin dong Pak Agus. Jadi gimana Pak Agus itu, tarekat itu sebenarnya kayak gimana Pak Agus? Itu sebenarnya tarekat itu kan, kalau gampangnya bagaimana cara menuju. Cara menuju apa? Cara menuju diri, pikiran, hati itu, bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa. Jelas saja, gitu ya? Iya, jalan menuju. Ya, supaya kita sampai ke kehendak Allah. Dalam perilaku, dalam sikap itu, kita menjalankan seluruh ibadah. Itu nah, kan. Ini ada pertanyaan saya nih Pak Agus, yang memang dialog tadi teman saya itu kan, saya kan bikinnya gini Pak Agus, kan Pak Agus bilang jalan. Nah, tarekat itu sendiri kan banyak Pak Agus, berarti kan jalannya banyak nih. Iya, betul. Nah, satu tarekat dengan satu tarekat lainnya pasti berbeda. Beda cara-caranya. Ya. Gitu Pak Agus. Ya, ada tarekat Nasabandia, tarekat macam-macam dah tuh. Ya. Saya nggak tahu, udah banyak itu caranya. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana ini si pelaku tarekat itu dia menjalankan pelatihan itu, pelatihan apa? Pelatihan fisik maupun batin. Intinya untuk mencapai tingkat ketakwaan yang sempurna di mata Allah. Bagaimana dia menjalankan ibadah yang benar. Jadi bukan cuma sekedar, saya mau ini supaya saya bisa ini tarekatnya. Ada sampai yang tuh wirid, zikir segala macam itu. Nah, itu gimana itu Pak Agus? Ya silakan aja. Tapi yang terpenting sesuai apa enggak sama kebiasaan-kebiasaan Rasul, para sahabat, mungkin seperti itu. Dan sampai nanti ulama-ulama yang kita ketahui nasabnya jelas. Bagaimana sebuah syariat bisa dijalankan sesuai dengan fitrahnya dari kehendak Allah. Allah sudah memberikan ini melalui Rasul, tirulah. Ya udah ada jalannya. Jalanlah seperti apa yang dilakukan Rasul. Sunnahnya Rasul itu. Ya harus tahu seperti itu. Makanya kalau kita mau memilah-milah itu kan orang suka kadang-kadang ribut. Lu nggak bener lo, gini lu nggak belajar sih. Masa lu begitu tunggang-tunggingnya, ini salah itu salah. Ya kita nggak bisa nyalain orang. Di kita ini kan banyak aliran. Terus banyak juga macam yang berbeda-beda. Memang udah dikasih tahu bahwa bakal banyak aliran. Iya, itu. Cuma kita bisa melihat kan, ini aliran yang katakan sakleknya ini aliran sesat, mana ajarannya nggak benar. Tapi kita harus tahu juga kriteria itu, sesat yang bagaimana. Itu yang kita hindarin. Nah, ini benar nasabnya nih, sampai ke Rasulullah, dari guru kita, terus sampai ke sana ke gurunya lagi, guru sampai ke Rasul, ajaran itu. Nggak masalah itu. Kalaupun nanti kemampuan kita ada dalam ibadah itu, ada yang begini duduknya, ada yang kakinya tapaknya begini, kakinya begini. Ada yang biasa juga begini, itu kan tergantung kemampuan. Pokoknya dengan jalan seperti itu dimaksudkan untuk meningkatkan jati diri dalam ibadah itu lebih lagi terus diproses. Itulah spiritual menjalankan seperti itu supaya sampai kita baik zikir maupun wirid maupun tafakur kita kepada Allah jelas untuk iman aja, iman dan takwa kita meningkat. Nah soal kemampuan kita, itu salah tuh. Mungkin dia merasa fisik nggak maksimal lenturnya, sehingga ada yang seperti ini nih, begini aja nih,
ininya nih. Ya. Nggak jadi masalah kalau Ya. secara logika kita ya. Ya. Oh dia, seperti dia sakit ininya, udah nggak Ya. masalah itu, jangan diributin. Ya. Terus yang apa? Allahu Akbar. Waduh, nggak Yogyakarta tuh. Lah, kan lagi sholat. Ya. Ya silakan aja. Jangan di itu di secara frontal tuh. Wah lu nggak beres, lu nggak bener. Ya. Nggak usuk lu. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya. Tapi pada saat kita melakukan itu dalam sholat, kembali lagi. Ya. Istighfar, kembali pada jalur, khusyuk lagi. Gitu loh maksud saya. Ya, ya. Nah, torekot itu ajarannya supaya kita benar-benar sama kita, diri kita lah sama Allah. Ya. Sampai. Supaya jangan sampai kita lari dari jalur syariat. Untuk dikte aja sama diri kita. Lurus, benar. Gitu. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan, istighfar, kembali lagi. Nah, makanya kita suka saling, sama jamaah itu suka saling mengingatkan supaya kita sadar betul. Oh, khusyuk itu harus begini. Oh, yang lebih baik itu caranya seperti itu. Udahlah, kita nggak usah bilang, wah ini nggak belajar torekot sih, nggak usah lah. Kita torekot tahu, intinya adalah meningkatkan kualitas, ya. Melalui zikir, wirid, sakur, segala macam, tafakur itu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Ya. Dekat sama Allah, udah itu aja. Udah itu aja. Jangan macam-macam lah. Tapi kalau kita mau misalnya, kalau gua nggak begini, nanti orang itu kepleset. Ya silakan aja, tapi ada caranya kan. Ya, nggak mentang-mentang gua hebat gitu, wah kita nggak tahu dia ngapain. Ya. Teman ini aja, nggak usah juga. Ya. Kita ada takaran-takaran khusus supaya orang itu sadar, supaya orang itu memahami apa yang kita mau dengan cara yang baik. Ya. Itu aja. Intinya cuma itu aja kok. Ya. Beda kalau misalnya kayak apa? Agim tuh kan. Ya. Kalau menurut dia torekot itu kan sebenarnya singkatan. Torekoh, kot, train system. Jadi sistem pelatihan torekoh. Nah ini yang dikembangin sama Agim nih, Ustaz Agim Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kalau menurut dia itu kan, dia sebagai pelatihan, dia sebagai spiritual, dia sebagai dakwah. Jadi mungkin dia jadi spiritual itu intinya tetap menuju kepada iman dan takwa supaya benar. Nah kalau yang spiritual, kalau di sini dikatakan supaya dia bisa introspeksi diri. Oh gue salah selama ini, ternyata harus begini. Terus gue harus muhasabah. Terus lagi bagaimana gue nih caranya meningkatkan kualitas. Seperti itu caranya. Oh gitu. Nah terus di dalam dakwah juga begitu supaya moral masyarakat bisa tahu, bisa berkembang, bisa benar dengan cara seperti itu. Jadi ada arahan-arahan terus. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menambah sharing kita seperti itu, Rin. Jadi saya jadi jelas sekarang kita jangan kalau meributkan hal soal itu. Yang penting kita perbaiki diri kita untuk menaikkan iman dan takwa kita. Betul. Ya Pak Gus ya. Itu intinya.